Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta hari ini menggelar sidang lanjutan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sidang mengagendakan pembacaan replik atau tanggapan jaksa penuntut umum atas pledoi Hasto dalam sidang sebelumnya. Replik JPU akan menanggapi pledoi atau pembelaan terdakwa Hasto atas tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam pledoi di sidang sebelumnya, terdakwa Hasto meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari semua dakwaan JPU. Menurut Hasto, kasusnya syarat kepentingan politik. Sementara sebelumnya saat membacakan tuntutan, jaksa meyakini Hasto bersalah atas dakwaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku. Jaksa menuntut Hasto hukuman 7 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Penuntut umum ingin menyampaikan bahwa di persidangan penuntut umum telah menyajikan bukti-bukti yang cukup dan sah untuk membuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum terhadap bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana mencegah atau merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara korupsi dan tindak pidana korupsi pemberian suap sebagaimana dakwaan penuntut umum dengan melakukan proses pembuktian secara objektif, adil dan transparan dengan menghadirkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan persidangan. Dan kini kita ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor. Ada Syahda Yustiza di sana. Selamat siang, Syahda. Syahda, bagaimana berjalannya sidang hari ini di sana, Syahda? Baik, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Sidang terkait dengan perintangan penyidikan yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini baru saja selesai dilangsungkan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat. Kalau kami melihat dari agenda sidang tadi dimulai sekitar pukul 9.35 dan tidak berlangsung lama, tepatnya di pukul 10.45 waktu Indonesia Barat sidang sudah selesai dilangsungkan. Dan tadi juga kalau kami berbicara soal agenda hari ini adalah pembacaan replik yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum KPK. Nah, lantas apa itu replik? Replik itu sendiri merupakan bentuk tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap nota pembelaan atau pledoi yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukumnya. Dan memang kalau tadi kami melihat dari prosesi jalannya sidang, berdasarkan sidang yang dilangsungkan, tentunya hari ini jaksa penuntut umum KPK menyatakan bahwa menolak pledoi yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukumnya. Nah, memang kalau kami mengulas dari bagaimana pledoi sebelumnya yang diberikan judul yakni menggugat keadilan dengan tebal 105 halaman, begitu pula dengan pihak kuasa hukum pledoi yang sebelumnya disampaikan Hasto ini bisa setebal 3.550 halaman. Hari ini jaksa penuntut umum menyampaikan rincian terhadap respon poin-poin yang sebelumnya disampaikan di dalam pledoi tersebut, di mana tadi kalau kami sama-sama menyimak jalannya sidang dalam replik, poin-poin yang ditanggapi ini salah satunya adalah bantahan soal pemberian suap yang memang sebelumnya dibantah oleh Hasto Kristianto. Kemudian juga pihak Hasto Kristianto sempat membantah soal penghilangan barang bukti dan juga bantahan terhadap keterlibatannya dalam perintangan penyidikan maksud saya. Dan memang dalam hal ini pihak jaksa penuntut umum sekali lagi menolak bentuk bantahan-bantahan yang memang disampaikan oleh pihak Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukumnya, di mana jaksa menilai bahwasannya berdasarkan fakta-fakta persidangan dan proses yang dilangsungkan selama sebelumnya ini menyebutkan bahwa Hasto Kristianto terbukti terlibat dalam upaya menyuap mantan komisioner KPU yakni Wahyu Setiawan, juga terkait dengan kasus Harun Masiku. Sekaligus juga Hasto Kristianto menurut jaksa penuntut umum ini terbukti dalam upaya melakukan perintangan penyidikan terhadap kasus Harun Masiku. Sehingga memang dari beberapa poin replik yang tadi disampaikan Ferdi dan juga pemirsa, dari pihak jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa dalil pledoi yang sebelumnya disampaikan oleh pihak Hasto Kristianto bersama dengan kuasa hukumnya ini tidak berdasar, sekaligus juga dianggap mengabaikan fakta hukum dan juga persidangan.
Dan merespon terkait dengan hal tersebut, tadi juga pihak kuasa hukum menyampaikan pada saat persidangan selesai dalam doorstop bersama dengan awak media, beliau juga membantah lagi replik yang tadi sempat disebutkan dalam persidangan oleh jaksa penuntut umum, di mana mereka nantinya akan melakukan persiapan rincian-rincian yang akan dilangsungkan di dalam duplik yang nantinya akan digelar di tanggal 18 Juli mendatang. Dan selain itu juga, kenapa bagian dari replik ini menjadi penting dalam upaya menyusun atau membantah dari pledoi yang sebelumnya disampaikan? Karena ini juga mempertanggungjawabkan rangkaian panjang dari tuntutan yang sebelumnya disampaikan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka menuntut Hasto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda 600 juta, subsidiar kurungan 6 bulan penjara, karena memang menurut jaksa penuntut umum Hasto Kristianto ini terbukti melanggar pasal 21, pasal 5 ayat 1 dan juga nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nantinya juga sidang ini akan dilanjutkan kembali di tanggal 18 Juli seperti yang tadi saya sampaikan, dengan agenda duplik dari pihak Hasto Kristianto dan juga kuasa hukum merespon dari replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Nantinya baru akan dilangsungkan pembacaan tuntutan oleh majelis hakim. Sementara update-nya demikian dari Pengadilan Tipikor, Ferdi. Terima kasih Syahda Yustiza dari PN Tipikor Jakarta.